Selamat datang di sesi telaah mendalam kita. Hari ini kita akan bongkar sumber yang Anda bagikan tentang prinsip branding, tapi khusus di dunia digital ya. Judulnya 11 Hukum Abadi Branding di Internet dari Al Ries dan Laura Ries. Nah, misi kita kali ini adalah menggali aturan mainnya gitu buat bangun merek yang kuat di ranah online. Kan menarik ya, di internet itu merek kayak tak terlihat. Namanya harus nyantol dulu di kepala Anda baru bisa dikunjungi. Ini tantangan banget loh. Betul sekali. Dan tantangan ini sering banget disepelekan. Padahal banyak kegagalan .com zaman dulu itu akarnya ya kegagalan branding. Seringnya mereka melanggar hukum-hukum dasar yang bakal kita obrolin ini. Misalnya hukum pilihan atau either or. Hukum-hukum ini kayaknya ya semacam peta lah di dunia digital. Oke. Mari kita mulai dari hukum pilihan atau either or itu. Sumbernya bilang, internet itu bisa jadi bisnis inti Anda atau jadi medium pemasaran buat merek yang udah ada. Tapi, katanya, nggak bisa keduanya sekaligus pakai nama yang sama. Contohnya Amazon kan, dia lahir murni online. Beda sama Barnes Noble yang coba bawa merek toko fisiknya ke ranah .com. Nah, menurut Ries, ini bikin posisi Amazon lebih kuat online. Iya, dan dilema ini nyata banget buat banyak perusahaan yang udah mapan, kayak Merrill Lynch yang disebut di sumber itu. Kalau mencoba jadi keduanya sekaligus, wah, itu seringkali malah bikin bingung konsumen. Citra merek utamanya bisa kegerus. Ini bukan berarti perusahaan fisik nggak boleh online ya, tapi strateginya harus jelas banget. Mau bangun merek baru khusus online, atau pakai internet cuma sebagai channel pendukung aja. Pilihan yang fundamental ya. Dan ini nyambung nih kayaknya ke sifat dasar internet itu sendiri, yaitu hukum interaktivitas. Apa sih yang bikin internet beda? Intinya gini, internet itu bukan media satu arah kayak TV atau majalah. Sumbernya bilang interaktivitas itu kemampuan pengguna buat ngontrol pengalaman mereka. Misalnya, nyari info spesifik, kayak cari buku di Amazon. Atau nambahin konten sendiri, kayak nulis review produk. Bisa juga buat transaksi rumit kayak tiket pesawat, atau bahkan ikut tes atau kuis online. Nah, karena pengguna punya kendali. Jadi iklan biasa nggak mempan ya? Nah, itu dia. Iklan tradisional yang nyela gitu jadi kurang efektif. Orang bisa gampang banget nutup atau nge-skip iklannya. Jadi situsnya harus nawarin nilai interaktif. Oke, jadi bukan sekedar mindahin brosur ke layar, tapi harus ada pengalaman uniknya. Nah, terus soal nama merek nih, sumber ini kayaknya nakanin banget hukum nama umum versus nama paten. Kenapa nama sepenting itu sih di internet? Karena gimana ya, minim banget petunjuk fisik atau visual kayak di toko. Jadi nama itu jangkar utamanya. Bedanya signifikan banget loh. Nama umum itu kayak buku.com atau prabot.com. Coba deskripsiin kategori aja. Kalau nama paten, ya kayak Amazon, eBay, Yahoo. Nama unik yang diciptakan khusus buat merek itu. Menurut Ries, nama umum itu buruk buat branding internet. Kenapa? Gampang dilupain, nggak unik, terus kesannya generik banget. Kayak mewakili kategori, bukan merek spesifik yang bisa dipercaya. Masuk akal sih. Banyak kan contoh .com yang gagal pakai nama generik, kayak etoys.com atau pets.com dulu. Sebaliknya, nama paten kayak AOL, Yahoo, Amazon, eBay, itu yang justru bertahan lama ya. Jadi kriteria nama yang bagus itu kata sumbernya harus pendek, gampang dieja, unik, gampang diingat. Betul, dan idealnya mungkin menyiratkan kategori tapi tetap paten. Kayak Sinet gitu mungkin ya, cukup jelas tapi tetap nama merek. Iya. Kayak Sinet itu kan? Tepat. Nah, keunikan nama ini jadi makin krusial karena ada hukum singularitas. Di internet itu, jadi nomor 2 jauh lebih berat daripada di dunia fisik. Kenapa gitu? Karena nggak ada penyeimbang. Maksudnya nggak ada jaringan distributor atau toko fisik yang bisa kasih ruang buat merek kedua atau ketiga. Malah, yang menarik, toko fisik itu justru bisa secara nggak langsung ya, memperkuat posisi pemimpin pasar online kayak Amazon. Dengan jadi alternatif yang jelas kelihatan, ini bikin pesaing online nomor 2 kayak bn.com makin susah cari alasan kenapa konsumen harus milih mereka. Wah, ini menarik banget implikasinya. Jadi, kalau kita bukan yang pertama, gimana dong solusinya menurut Ries? Solusinya adalah ciptakan kategori baru. Caranya, persempit fokus. Jangan coba lawan raksasa di lapangannya dia. Contohnya, alibris.com. Dia fokus ke buku bekas.
Itu kan ceruk yang lebih spesifik dibanding Amazon waktu itu. Intinya, cari ruang unik Anda sendiri. Fokus ya kuncinya. Ini berlaku juga buat cara iklan nggak sih? Ada hukum periklanan internet yang menurut saya agak kaget juga bacanya. Katanya iklan di luar internet, kayak di TV atau koran, buat ngarahin orang ke situs Anda, itu dampaknya bakal lebih besar daripada iklan di dalam internet itu sendiri. Kok bisa gitu ya? Ini balik lagi ke soal interaktivitas tadi. Pengguna itu cenderung cuek sama iklan di dalam situs. Kenapa? Karena mereka lagi fokus sama tujuan mereka datang ke situs itu. Jadi sumber ini nyaranin, pakai media offline buat bangun awareness merek dan dorong kunjungan awal. Nah, begitu pengunjung sampai di situs, Fokusnya jangan iklan lagi. betul. Fokusnya harus ke konten yang unik, penawaran eksklusif, atau bangun komunitas. Pokoknya hal-hal yang nggak bisa mereka dapetin di tempat lain. Oh iya, publisitas atau PR juga disebut efektif banget buat bangun kredibilitas merek internet baru. Oke, jadi strategi promosinya mesti nyambung ya antara online dan offline. Nah, terakhir nih, ada peringatan soal hukum kesombongan vanity sama hukum divergensi. Ini maksudnya apa lagi? Hukum kesombongan itu ngingetin bahaya line extension buat merek internet. Tahu kan line extension? Itu pas merek sukses pakai namanya buat masuk ke kategori produk yang beda banget. Contohnya Amazon. Awalnya kan buku sama musik, terus merambah kemana-mana. Nah, menurut Riz, ini risikonya bikin kabur persepsi inti merek di kepala konsumen. Kayak jadi mau jadi apa aja gitu ya? Persis, mau jadi segalanya untuk semua orang. Dan ini nyambung ke hukum divergensi. Hukum ini bilang, pasar dan teknologi itu cenderungnya memecah, jadi spesialisasi, diverge, bukan malah nyatu, converge. Ingat gak dulu orang ngira TV sama komputer bakal nyatu? Kenyataannya, malah muncul perangkat-perangkat spesifik kayak internet appliance, alat khusus buat fungsi internet tertentu. Jadi merek internet yang kuat itu biasanya yang fokus sama spesialisasinya, bukan yang coba ngerangkul semuanya. Poin yang kuat banget ya soal pentingnya fokus ini. Jadi kalau dirangkum nih, bangun merek yang tangguh di internet itu, wah jauh lebih rumit dari sekedar punya situs web. Perlu strategi yang benar-benar paham sifat interaktifnya. Terus, krusialnya nama yang unik dan paten, plus kekuatan dari fokus dan jadi yang pertama. Atau, yaitu tadi, ciptakan kategori sendiri. Hukum-hukum dari Riz ini ngasih kita kerangka berpikir yang solid banget sih. Menarik sekali ya pembahasannya. Nah, sebagai penutup, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Setelah dengar hukum-hukum ini, ada nggak sih cara pandang Anda ke merek-merek internet yang Anda pakai tiap hari jadi berubah? Atau, kalau Anda mungkin lagi terlibat membangun kehadiran online, prinsip mana nih yang rasanya paling menantang? Atau justru paling kena banget sama situasi Anda? Coba deh direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.